Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Satrio Adiwijoyo, pada mata kuliah penambangan data. Materi berikut akan menjelaskan tentang algoritma a priori. Maka akan membeli kopi. Kita hitung supportnya. Kita cari jumlah A dan B, gula dan kopi. Kita hitung. Kita cari di sini gula kopi. 1, 2, ada 2. Berarti 2/10 dikalikan 100% ya, ada 20%. Sedangkan untuk confident-nya ya, kita hitung tadi ya, sudah ada 2/10 untuk probabilitas A irisan B. Sekarang kita cari probabilitas gula saja. Transaksi gula saja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti apa? 2/10 dibagi 8/10. Kita peroleh 2/8 dikalikan 100%. Sehingga dari semua ini kita hitung, kita peroleh adalah ini. Oh, di sini gula dan kopinya ada 3 ya, 30 ya. Oke, kita cek lagi. Ya, gula, kopi. Oh iya, ada 3 ini ya. 1, 2, 3 ya. Ada yang di bawah ini ya, ada 3/10. Oke. Ya. Sehingga kita peroleh rule-nya ya, mengalihkan nilai support dan confident untuk item yang memenuhi aturan support dan confident. Nah, sehingga di sini rule final untuk 2 item set ya, berarti 2 item ya. Kejadian A ya, jika A maka B ya. Teh, jika beli teh maka beli gula. Itu supportnya 50%. Setelah itu confident-nya 100. Nah, final nilainya adalah 50%. Oke, sampai di sini adalah susu roti 30%, confident-nya 50 ya, sehingga finalnya adalah 15%. Ini adalah nilai support confidence ya, dari 2 item set. Oke. Aturan asosiasi dalam penjualan ya. Hal terpenting yang dilakukan oleh aturan asosiasi adalah penyajian informasi transaksi ke dalam bentuk if then atau jika maka. Aturan ini dihitung dari sifat probabilistik yang dimiliki oleh data yang ada. Setelah itu, ya, jika diberikan sekumpulan data transaksi, ya, tentukan suatu aturan yang akan memprediksi kemunculan item berdasarkan kemunculan item lainnya dalam transaksi tersebut. Oke, contoh yang lain ya sama ya, di di pembelian supermarket ya, ada pembelian roti, ada pembelian susu ya, dan sebagainya. Ya, contoh dari accession rule ya, jika customer-nya membeli diaper, maka dia akan membeli bir. Jika dia beli susu dan roti, maka dia akan beli telur dan cok. Nah, pengertian dari pernyataan tersebut adalah CO occurrence ya, bukan sebab akibat atau kausalitas. Jadi di sini
Definisi dari frekuensi item set ya. Item set adalah sekumpulan satu atau lebih item. Misalkan himpunan susu, roti, diaper ya. K item ya, suatu item yang terdiri dari K item. Setelah itu support account ya. Frekuensi kemunculan suatu item set ya. Misalkan di sini ya, berapa kemunculan dari transaksi susu ya, pembelian susu ya, atau item set susu ya, roti dan diaper pada data ya. Sama dengan 2, kita cek di sini. 1, 2 ini ya. Jadi transaksi 4 dan 5. Oke. Setelah itu support ya. Pecahan transaksi yang terdiri dari suatu item set. Kita simbolkan adalah S. Jadi jumlah pembelian himpunan susu, roti, diaper ya ada 2, dibagi dengan jumlah transaksinya ada 5. Setelah itu frekuensi item set, suatu item yang memiliki nilai support lebih tinggi atau sama dengan batas minimum support. Atau kita sebut adalah min sub. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung support dari 2 item set ya. Support dari AB ya. Jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi. Di sini kita cari ya nilai yang tertinggi. Nah, semisal diambil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nilai tertinggi dari support 2 item set. Ya, ada 50, 40, 30, dan 20. Setelah itu kita juga menghitung nilai support untuk 3 item set. Sehingga di sini kalau kita menghitung support A, B, C, D ya, berarti sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A, B, C. Nah, jadi kalau kita menghitung support A, B, C ya, berarti sama dengan menghitung jumlah transaksi mengandung A, B, C dibagi dengan total transaksi. Sehingga kita peroleh di sini. Ya, misalkan kita punya aturan support yang diambil harus lebih dari sama dengan 20 ya. Sehingga yang terpilih hanya ada 1 ini. Gula, susu, kopi. Langkah yang berikutnya adalah pembentukan aturan ya, asosiasi ya, menghitung nilai confident yang memenuhi aturan support. Ya, kalau kita menghitung confident A, B ya, sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A ya. Jadi tabel confident 2 item set ya, yang sudah disimulasikan sebelumnya ya, kita peroleh nilainya ini. Teh gula 100%, susu kopi 50% ya. Jika kita punya rule atau aturan ya, ambang batas nilai confident yang harus dipilih adalah lebih dari sama dengan 35%, sehingga terpilihlah 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pasangan ini. Oke. Definisi assertion rule ya, di sini assertion rule ya, persamaan yang membentuk
Jika X maka Z ya, di mana X dan Y merupakan item set. Nah, misalkan di sini ada jika customer membeli susu ya dan diaper, maka dia akan membeli bir. Jadi himpunan X-nya di sini adalah item set untuk susu dan diaper. Himpunan Y-nya adalah bir. Sehingga kalau kita hitung ya nilainya di sini untuk jumlah nilai pembelian susu, diaper sama bir ya ada 2. Nah, setelah itu total transaksinya ada 5. Nah, sehingga kita peroleh nilai supportnya adalah 0,4. Sedangkan untuk nilai confident ya kita peroleh adalah 2/3 sama dengan 0,67. Tugas utama dari Ascension Rule Mining ya, jika diberikan sekumpulan transaksi T, tujuan dari Ascension Rule Mining adalah menentukan semua aturan yang memiliki nilai support lebih dari sama dengan batas minimum dan nilai confidence-nya lebih dari sama dengan batas min scope ya atau minimum confidence. Jadi di sini kita punya dataset ini ya sudah kita hitung confidence sama supportnya ya untuk 3 item set. Ya, kita peroleh nilainya ini. Setelah itu semua aturan di atas merupakan partisi biner dari item set yang sama. Oke. Item set susu, diaper sama bir. Aturan yang dibentuk dari item set yang sama merupakan support yang identik tetapi dapat memiliki nilai confidence yang berbeda. Dengan demikian kita dapat memisahkan persyaratan atau requirement support dan confidence berdasarkan nilai minimumnya.